Kami dari kelompok 7 akan membagikan kegiatan kami selama praktikum PPM di Doksambi dan di desa Wisata Kaki Langit. Oke. Desa Wisata Kaki Langit Mangunan adalah sebuah desa wisata yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Didirikan pada tahun 2014 dan dikelola oleh organisasi KKL-PMD Padukuhan Mangunan. Desa ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan peluang baru untuk pendapatan dan pembangunan ekonomi. Desa wisata ini menawarkan berbagai kegiatan luar ruangan seperti outbound, eksplorasi alam, dan layanan pendidikan. Desa Wisata Kaki Langit Mangunan diakui sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia oleh Kemenparekraf. Pada kali ini akan berlangsung sharing session. Sharing session ini akan mengundang Bapak Ipung selaku pihak pengelola yang akan menjadi narasumber. Kegiatan sharing session ini dilakukan di Kedai Kopi Nata Damar. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber dan akan ditutup dengan tanya jawab dari mahasiswa. Berikut adalah sekilas dari kegiatan sharing session. Buat masyarakat itu bodoh, bukan pintar. Itu yang salah kita. Agar apa? Agar bisa jalan. Kita bayangkan saja, misalnya nih, ini berkumpul nih mahasiswa, nih, orang pintar semua. Kemudian akan menyelesaikan sebuah masalah. Ringkasan dari sharing session ini antara lain sebagai berikut. Asal-usul nama kaki langit yaitu gabungan dua kata yaitu kaki dan langit. Kaki yang memiliki anggota badan yang dapat digunakan untuk berdiri dan langit yang merupakan lambang pengibaratan keberadaan Tuhan. Kaki langit memiliki nama yang diharapkan menjadi doa bagi manusia sejak lahir yang dipenuhi anugerah untuk berusaha keras dan berkembang dari kemiskinan menjadi sejahtera tanpa melupakan karunia Tuhan. Adapun potensi yang dimanfaatkan dalam desa yaitu yang pertama, rumah-rumah petani dimanfaatkan menjadi tempat penginapan yang diberi nama atap langit. Yang kedua, masakan khas dalam desa yang dijadikan wisata kuliner dan diberi nama rasa langit. Yang ketiga, tradisi adat dijadikan sebagai pertunjukan diberi nama budaya langit. Yang keempat, tempat sekitar desa dijadikan akomodasi wisata dan diberi nama langit terjal. Yang kelima, kerajinan tangan hasil lokal dijadikan cenderamata yang diberi nama karya langit. Dan yang keenam, sumber daya manusia dimanfaatkan untuk mengurus hal di atas dengan membentuk organisasi yang diberi nama Pemuda Ilalang. Sharing session ini diakhiri dengan pemberian vendel kepada pembicara dan berfoto bersama. Setelah foto bersama, kegiatan ini akan berlanjut ke tempat selanjutnya yaitu di Hutan Pinus Mangunan. Perjalanan dari Kedai Kopi Nata Damar ke Hutan Pinus Mangunan ditempuh dengan berjalan kaki. Jarak antar dua tempat tersebut tidak terlalu jauh, berjarak sekitar 500 meter. Apabila ditempuh dengan berjalan kaki, hanya memakan waktu kira-kira 5 hingga 10 menit. Tetapi jika ingin menggunakan kendaraan, tetap bisa dengan memakai kendaraan pribadi atau menyewa mobil jeep yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Hutan Pinus Mangunan adalah tujuan wisata populer di Yogyakarta yang berada dalam naungan RPH atau Resort Pengelolaan Hutan Mangunan. Hutan ini ditumbuhi pohon Pinus merkusi dan sering disebut sebagai hutan Pinus Imogiri. Hutan ini juga memiliki spesies pohon lain seperti akasia, kemiri, mahoni, dan kayu putih. Suasana hutan pinus yang tenang menarik wisatawan yang ingin bersantai dan menikmati alam. Hutan ini terkenal dengan pemandangannya yang indah sehingga menjadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto dan melepas penat. Hutan Pinus Mangunan merupakan bagian dari Desa Wisata Kaki Langit yang menawarkan berbagai aktivitas outdoor.
Desa ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya melalui pariwisata. Kita dari mahasiswa agroteknologi ITS mau mewawancarai mengenai desa wisata. Sebelumnya nama mbaknya siapa? Windy Alfiani. Kerja di sini udah berapa lama? Sekitar 3 tahun. Kalau wisata ini terbentuknya udah berapa lama? Wisatanya? Iya. Kalau nggak salah 2016. Iya, itu mulai ada tiketnya. Kalau menurut Mbak manfaat dari adanya wisata ini apa untuk warga di sekitarnya? Jadi kayak ada apa ya? Jadi kayak ada lowongan pekerjaan buat warga sekitar, jadi bermanfaat aja. Kalau Mbaknya sendiri orang sini juga atau bagaimana? Iya. Terus biasanya tantangannya itu apa Mbak? Misalkan Tantangannya ya kalau ada pengunjung yang bagaimana komplain atau bagaimana kurang bagus wisatanya atau bagaimana. tapi kalau awal Mbak mau masuk ke sini tuh karena apa Mbak? Iya. Dia sih. Terus di sini kan ada lowongan pekerjaan, terus ya udah gitu deh. Kalau ikonnya dari wisata ini apa Mbak yang spesialnya gitu? Butanya aja. Bukan. Iya. Kalau dari pengelolaannya itu, setahu Mbak seperti apa pengelolaan dari desa wisata ini? Kalau maksudnya yang beda. Bagaimana warga di sekitarnya itu berperan itu bagaimana? Gimana ya? Ya apa ya Mbak? Mendukung atau Oh, ya mendukung sih. Kan berpengaruh positif juga bagi lingkungan sekitar kan, kayak warung-warung jadi rame, warung pinggir jalan, kayak ada homestay itu kan jadi bermanfaat bagi warga sekitar juga. kalau wisatanya ini satu desa itu banyak atau gimana sih Mbak? Saya kurang ngerti. Jadi kan ini satu kecamatan. Kecamatan itu nanti ada banyak wisata sih. Jadi ada Pinus Pengger, Puncak Pecici, Pinus Sarimangunan, Kebun Buah, Seribu Batu. Itu kan nanti itu masih satu kecamatan, cuman kita beda desa-desa aja. Tapi nanti masih satu naungan di Notowono itu tadi. Nanti anak mulai SD kelas 1 yang sudah beresin, mereka ke bawah nanti masuk. Kalau dari Mbak sendiri harapan untuk tempat ini ke depannya kayak gimana? Iya, makanya dijaga biar tetap seperti ini terus dan tetap ramai. Kalau dari Mbaknya sendiri, dampak yang Mbak dapat dari adanya desa wisata ini apa Mbak? Ya, desanya jadi terjamah orang gitu loh, jadi nggak tertinggal, jadi kayak ada wisatanya tuh kan jadi kayak bangkit lagi gitu. Ya deh. Makasih banyak ya Mbak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Sebelumnya kakak asalnya dari mana? Asal tinggal apa Atau domisili di sini? Saya ngekos. Saya mondok di sini juga daerah. satu kampus tadi. Iya. Saya udah lulus sih. Di daerah sini juga Mbak. Enggak, di kota Depok. Oh di Depok. Kotanya ya. Kita Iya. kampusnya UN Sunan Kalijaga. Oh. Kalau kakak alasan memilih tempat ini buat wisata apa ya kak? Takut. Kan anak konten. Kan saya lihat di Google Maps dulu kan, kayak cari referensi mana yang
bisa dijangkau gitu dari kota gitu kan. Nah kalau menurutku hutan pinus ini termasuk salah satu apa ya yang bisa dijangkau, terus juga nggak serame itu kan. Ada yang wisatanya rame banget kayak Mangunan itu juga rame, nggak bisa buat apa ya ngobrol-ngobrol ya kayak gitu. Itu plusnya. Terus juga apa namanya, harganya juga mahasiswa kan tiketnya, ada yang harus bayar 20.000 ke atas, ini kan lumayan gitu. Terus di sini juga banyak spotnya ya kan, ada sing apa namanya jaring-jaring, terus tangga ya, itu banyak banget gitu sih yang menurutku. Kalau dari kosnya kakak ke sini jaraknya jauh banget nggak ya? Ya Berapa pasti ya? jauh sih. Berapa ya? 20 kilo. 20 kilo kurang naik motor. Iya, Ya. tapi kan jalannya lumayan, maksudnya udah aspal. Ada yang wisata, iya kan? Ada yang wisatanya Jalannya masih masya batu-batu, apa-apa kan. Kalau di gunung itu juga penuh resiko kan. Iya. Berarti ini pertama kali ya kakak kesini? Iya, pertama. Kenapa? Terus kayak kesannya pertama kali tuh kesini gimana kak? Atika. Soalnya aku anaknya wes explore gitu loh. Coba Ya, Atika, mungkin. Kesannya di sini ya nyaman aja sih. Nyaman buat ngobrol bagi saya yang mudah lelah. Ya, setuju. Kalau dapetin informasinya mengenai wisata ini kakak dari mana? Udah Instagram. Ya, ada yang dari Instagram lebih banyak. Instagramnya sih, misal kayak ada seleb apa itu biasanya kan upload di reels itu. Oh, ada ya. Ada FYP itu mesti kan keluar terus kan. Apalagi kalau aku kan searching soal jualan-jualan terus, jadi keluar aja. Nah, Berarti ini salah satu rekomendasi. ya, menurut aku salah satu rekomendasi sih. Soalnya ini untuk semua kalangan, ada yang misal orang tua udah sepuh juga bisa di sini kan. Juga banyak. Ya kan, jadi rekomen anak-anak juga bisa main di jaring-jaring, terus yang remaja juga bisa nonton spot-spotnya gitu. Terus kalau abis dari sini kakaknya mau kemana lagi? Kuliner. Di sekitar sini juga? Enggak, turun dulu. turun. Kampus katanya. Iya, bisa di kampus sebelah. Kuliner. Ada yang mau ditanya lagi? Oh ya, setelah datang sini kakak sekalian ada keinginan untuk balik lagi apa enggak ya? Mungkin ada, tapi kayak harus lebih enak yang rombongan satu angkatan. Kayak 2 orang kan kayak klik-klik gitu. Maksudnya 4 Ya 4, 2 hilang. 2-nya hilang. Oh tadi bareng sama Berempat, Iya, ya. yang 2-nya ini aktif ya, jadi semua. Iya. Motoran. Lebih rekom motoran sih. Soalnya di sini kan kalau Transjuju nggak sampai Bisa sampai sini dan jalannya memang kan rame, nggak yang sepi. Kita kan lewatnya kota jadi nggak berasa kalau lama. Kalau parkirannya di mana kak? situ. Di situ. Sama motor sama Mobil sama. sama ya. Masuknya di seberang. Nyebrang berarti kita harus nyebrang. Ada yang mau ditanya lagi? Udah. Ya ininya kalau buat yang luar kota ini rekomen banget ininya, nggak nyesel lah intinya. Terima kasih banyak ya kak. Lanjut ke lokasi kedua, yaitu ada Desa Wisata Ledok Sambi. Desa Wisata Ledok Sambi adalah sebuah desa wisata yang terletak di Pakem Binangun, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Letaknya di Jalan Kaliurang, sekitar 19 km dari pusat kota. Desa ini berletak agak ke dalam sehingga akses jalan sedikit susah. Jarak dari tempat parkir ke daerah wisata hanya bisa dijangkau dengan motor atau satu mobil. Apabila ada yang berkunjung dalam jumlah besar dan menggunakan bis, bisa berjalan terlebih dahulu dari tempat parkir dengan jarak tempuh 250 meter atau 3-5 menit. Desa Ledok Sambi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan menciptakan peluang baru untuk pendapatan dan membangun ekonomi. Desa ini terkenal dengan suasananya yang tenang dan merupakan tujuan populer bagi keluarga. Desa wisata ini menawarkan berbagai kegiatan luar ruangan seperti outbound, eksplorasi alam, dan layanan pendidikan.
Pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam di desa ini, antara lain lahan pertanian yang luas, sungai, dan ladang hijau. Desa wisata Ledo Sambi ini juga menawarkan berbagai macam fasilitas seperti kafe, restoran atau rumah makan, taman bermain, area berkemah, dan juga kegiatan outbound. Desa wisata Ledo Sambi ini merupakan hidden gem yang wajib dikunjungi bagi yang ingin merasakan keindahan alam di Yogyakarta. Pada sharing session kali ini akan disampaikan oleh pembicara dari pihak pengelola Ledo Sambi yang merupakan bagian dari public relation atau PR yang merangkap sebagai tim marketing. Berikut adalah cuplikan dari sharing session. Warga itu 90% kakak bekerja di sini, 90% kakak dusun Sambi bekerja di sini. Begitu udah tidak ada yang mau bekerja di sini, artinya memang karena sudah sepuh ya, sudah tua, atau mungkin dia pegawai negeri di luar itu. Dan kami masih kekurangan itu kami ambil dari dusun yang dekatnya lagi sebelahnya lagi Purwodadi gitu, atau dusun Doyo. Nah baru setelah itu dari luar. Ledo Sambi sendiri sudah berdiri sejak tahun 2002, namun baru mulai beroperasi pada tahun 2004. Adapun hambatan yang sudah dilalui oleh tempat ini sudah sangat banyak. Yang pertama, pada tahun 2006 sempat tutup karena gempa. Kemudian pada tahun 2010 tutup kembali karena erupsi Gunung Merapi. Dan pada tahun 2020 kemarin sempat tutup karena pandemi COVID-19. Namun pihak Ledo Sambi tidak menyerah dan tetap berlanjut meskipun sempat tutup berkali-kali. Adapun promosi dari tempat wisata ini awalnya hanya mulut ke mulut, kemudian berkembang menggunakan SMS, lalu pada tahun 2019 sudah mulai menggunakan website, dan sekarang pihak pengelola mulai mempromosikan menggunakan sosial media. Biasanya tantangan apa sih yang Mas alami selama bekerja di atau nggak apa-apa lewat saya nanti saya tantangan ya? beneran Bagi saya nggak ada ya kerja sesuai prosedur aja sih. Mungkin lebih memiliki, apalagi ini kan di lingkungan desa kami, lebih menjaga aja. Kalau dari Masnya sendiri perubahan yang Mas alami dari sebelum sampai sesudah dia masuk ke sini itu apa? Perubahan dari desa atau Dari Masnya sendiri? perubahan dari mungkin sedikit cerita ya. Saya mungkin dulu kerja di salah satu universitas. Jaga pagar waktu itu saya kena itu pandemi. Salah satu kena PHK. Terus areanya sebelumnya kan tempat outbound sama camping. Sama itu ada warung biasa, lalu tidak ke bawah, diminta bantu aja, bantu kan jadi ramai ini. Salah satunya meningkatkan ekonomi sendiri sih. Iya. Alasan kalian sendiri mau merawat tempat ini tuh apa sih? Lebih ya. Saya merasa memiliki ini, apalagi ini kan katakan bisa jangka panjang ya, bisa menghidupi saya dan keluarga saya. Karena saya sudah keluarga, jadi lebih membantu perekonomian. Sekian kegiatan kami hari ini, semoga bisa menambah wawasan penonton. Dan dadah.